Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini dengan motif yang ketujuh. Ini motifnya cukup cantik, berselang-seling seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk memberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Benang yang berwarna coklat ini poli kilap, yang hijau poli biasa. Lalu untuk hook saya menggunakan hook nomor 6. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Pertama, buat awalan. Empat 40 rantai. Motif ini kelipatan 10. Setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Isi 1 SC hingga ke akhir baris. SC terakhir, akhir baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, di akhir baris 1 rantai, putar, SC lagi, buat total 10 baris SC. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC. Selanjutnya pengerjaan berkeliling. Di akhir baris tambahkan 1 rantai. Tidak ada penambahan sudut, sini 40, kemudian bagian sini 10, 40, 10 dan 40. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Jadi agar pas, sebaiknya dihitung ya, bagian sini 10. Nah, setelah itu kita masuk ke samping, lihat saja rantainya. Yang bagian sini 40. Kerjakan hingga berkeliling sampai di sini. SC terakhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kembali isi masing-masing lubang dengan 1 SC berkeliling. Nah, setiap akhir baris nanti slip stitch dan 1 rantai, buat kembali SC berkeliling, buat total 5 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 5 baris SC. Selanjutnya saya ganti benangnya ke warna coklat. Di akhir putaran kita akan ganti benangnya di slip stitch terakhir. Oke, ini slip stitch. Ganti benangnya. Dua rantai. Nah, benang hijaunya sudah bisa diputuskan.
Agar kuat akan saya ikat, nanti sambil merajut kita sisipkan di bagian belakang. Kita lanjutkan awalan motif. 1 DC, 2 rantai, skip 4 lubang, 1 2 3 4. Di lubang yang kelima isi 5 buah DC. 1 2 3 4 5. Seperti ini. Skip 2 lubang, 1 2. Di lubang berikutnya isi 1 DC, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini motifnya. Kemudian akan kita ulangi. Kembali 2 rantai, skip 4 lubang, 3 4 5 DC di lubang yang berikutnya, 2 3 4 5. Skip 2 lubang, 1 2 1 DC, 1 DC, 1 DC. Kembali 2 rantai, skip 4 lubang, 5 DC di lubang berikutnya, 2 3 4 5. Skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini 5 DC terakhir setelah skip 4 lubang. 1 2 3 4 5. Skip 2 1 2 DC di lubang berikutnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini pas ya motifnya, kelipatan 10. Akhir putaran slip stitch, dua rantai. Nah, begini hasilnya. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Setelah tadi awalan, ini motif yang pertama. Pertama kita buat DC, lalu skip 3. Di sini pas di antara DC yang satu dan yang kedua, kita isi 5 buah DC. 1 2 3 4 5. 2 rantai, 1 2, kemudian skip 3, buat pas di bagian 2 DC yang baris bawahnya. Kita kembali buat 3 buah DC, 2
3. Nah, seperti ini polanya. Ini pola bagian pertama. Selanjutnya langsung skip 3, 5 DC di antara 1 DC dan 2 DC yang pertama baris sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 2 rantai, sama ratakan sejajar 1 DC, 1 DC, 1 DC. Lanjut, skip lagi 3, 5 DC di antara DC pertama dan DC kedua baris sebelumnya. 2, 3, 4, 5, 2 rantai, sejajarkan 3 buah DC. Nah, seperti ini hasil polanya. Ini adalah pola yang bagian pertama. Ulangi hingga akhir baris. Mendekati akhir putaran, 5 DC, 2, 3, 4, 5, 2 rantai, DC sejajar dengan yang bagian bawah. Akhir putaran, slip stitch 2 DC. Nah, seperti ini hasilnya motif bagian pertama. Kemudian motif bagian yang kedua. Pertama kita buat DC lagi sejajar, lalu kita ulang bagian yang bawah tapi beda sedikit ya, 2 rantai, skip 4. Nah, ini di antara 2 DC terakhir bagian yang bawah kita isi 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu langsung kita skip 2, sejajar DC yang bawah kita isi 3 buah DC. 1 DC, 1 DC, 1 DC. Ini motif bagian yang kedua, hampir mirip dengan yang pertama ya. Kita ulangi, 2 rantai, skip 4, di antara DC terakhir isi 5 DC. 2, 3, 4, 5. Skip 2, sejajar dengan yang baris bawah, 3 buah DC. Kembali 2 rantai, skip 4, di antara 2 DC terakhir isi 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Skip 2, sejajar dengan baris yang bawah, 3 buah DC. Nah, seperti ini polanya.
ulangi hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 5 DC, skip 2 DC sejajar baris yang bawah, akhir putaran, slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan kembali mengulang motif bagian yang pertama. Motif pertama, ini yang kedua ya tadi. 1 DC dulu, kemudian skip 3 di antara DC yang pertama dan yang kedua kita isi 5 buah DC. Dua rantai, skip 3 sejajar dengan DC yang bawah, kita buat 3 buah DC. Nah, seperti ini. Jadi selesai baris yang motif bagian pertama, kita ulangi lagi baris berikutnya dengan motif bagian kedua. Setelah itu ulangi terus bagian pertama dan bagian kedua hingga tinggi tasnya mencapai sekitar 18 cm untuk tinggi motif. Nah, ini sudah selesai saya buat bagian motifnya. Ini tinggi motifnya sekitar 18 cm. Cukup cantik. Dan untuk batas awal dan akhir, ini bagian batas awal dan akhirnya tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan menutup bagian motif ini di akhir baris. Setelah slip stitch 1 rantai, kemudian isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 SC di bagian 5 DC kita isi masing-masing 1 SC. Kemudian di bagian 2 rantai kita isi masing-masing 1 SC. Di bagian 3 buah DC isi masing-masing 1 SC. Lanjut 1 SC setiap lubangnya. Nah, ulangi hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, saya ganti benangnya ke warna hijau sebelum slip stitch. Sisipkan di slip stitch. Ganti ke warna hijau. Putuskan yang warna coklat. 1 rantai. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembali mengisi setiap lubang dengan 1 SC dan saya akan buat total 4 baris SC dengan warna hijau ini. Setiap akhir baris akhiri dengan slip stitch dan 1 rantai. Buat yang warna hijau ini 4 baris SC. Kalau teman-teman ingin menambahkannya juga tidak apa-apa, saya membuatnya 4 baris saja. Nah, ini sudah selesai penambahan 4 baris SC. Ini 4 baris
seperti ini penampakan tasnya. Selanjutnya saya akan memberi tanda tempat menaruh tali pegangan. Oke, saya lipat dulu bagian kiri dan kanan, saya beri penanda. Kemudian saya akan kira-kira sekitar 3 jari dari kanan. Dari setiap sudut saya hitung ini ada 12 lubang. Jadi dari kiri dan kanan hitung 12 lubang, beri penanda. Bagian belakangnya juga 12 lubang dari setiap sudut. Dua belas lubang juga dari bagian yang kiri. Nah, yang sudut bisa dilepaskan. Kita akan mulai membuat tali di bagian yang di penanda ini ya, untuk pegangan. Setelah akhir baris yang warna hijau, tambahkan 1 rantai. Kita akan buat SC berkeliling hingga ke dekat penanda yang pertama ini. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, ini sudah mendekati penanda. SC terakhir di penanda. Lalu saya akan buat talinya dengan 60 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih panjang bisa ditambahkan. Ini saya buat 60 rantai untuk bagian tali. Setelah 60 rantai, pastikan bagian rantai tidak berbilit. Sisipkan langsung SC di rantai di penanda yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kita sisipkan ke penanda berikutnya dengan SC. Nah, seperti ini. Lanjutkan merajutnya hingga ke bagian belakang. Dari sini nanti 60 rantai. SC-kan hingga ke bagian sini. Nah, ini sudah selesai talinya depan dan belakang. Masing-masing 60 rantai. Akhir putaran. Slip stitch. 1 rantai. Selanjutnya saya akan kembali melebarkan bagian tali. Tali ini akan kita lebarkan. Jadi saya akan kembali isi masing-masing lubang dengan 1 rantai. Nah, mendekati bagian tali, saya akan membuat sudut belok. Jadi, di sini saya tentukan ini yang bagian tengah, saya ambil maju 1 dan mundur 1. Tarik benang. Tarik benang, kemudian tarik benang lagi di bagian tali yang masih rantai. Keluarkan semuanya. Nah, seperti ini penampakan sudutnya. Lanjut di bagian tali yang rantai, isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini sudutnya. Ulangi untuk bagian sudut ini di sini. Di sini. Dan terakhir di sini, kemudian akhir baris slip stitch 1 rantai,
kembali buat seperti ini hingga 2 baris SC lagi. Nah, ini sudah selesai tas totem mininya. Nah, ini total untuk tali SC berkelilingnya 3 baris dan sudutnya seperti ini jadinya. Kalau teman-teman kesulitan bisa membuatnya dengan SC saja setiap lubang. Nah, untuk motif ini bagian awal dan akhirnya di sini langsung ke atas, sini hingga ke atas sini. Tidak terlalu kelihatan. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.